Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita berada di hari kedua, tanggal 2 Januari 2022 ya. Jadi kita berada di pagi hari, tepat di hari Minggu. Dan pagi ini kita bersama dengan Rashid Sekno. Kalau teman-teman nonton konten kita yang pernah sekali, Iya. ada dua video Perjalanan ke sini. perjalanan Rashid ke Maluku Utara. Waktu itu kita ngobrol soal bagaimana Rashid ke sini, kenapa sampai bisa ke Ternate cari pekerjaan, dan akhirnya kerja di Bank BRI ya. Bank BRI. Nah, sekarang kita dengan Rashid di Taman Nukila di Kota Ternate. Kita akan bahas sedikit mengenai Maluku Utara yang beberapa hari ini disebut sebagai kota paling bahagia. Luar biasa, Masya Allah. Oke, jadi kita sempat melihat sedikit mengenai topik itu, tetapi saya belum baca ya untuk melihat indikatornya. Indikator apa yang menyebabkan sehingga Maluku Utara disebut sebagai kota paling bahagia di Indonesia. Tapi ini bukan kali pertama ya. Iya. Karena tahun-tahun sebelumnya Ini juga ada. Sebelumnya juga informasinya seperti itu. Nah, jadi saya tinggalnya di Ternate, Rashid di Tidore. Tidore. Jadi kita ya tidak merepresentasi juga kedua kota ini, juga bukan merepresentasi Maluku Utara, tapi kita ingin menyampaikan apa yang kita rasakan Iya. selama kita berada di Ternate dan juga berada di Tidore, atau selama kita tinggal di wilayah Maluku Utara. Jadi Rashid sampai sini tahun berapa? Biar kita lihat. Akhir 2016. Saya lebih awal, mulai bekerja ya 2006. 15 tahun lah ya. Ya. Jadi bagaimana kota paling bahagia, berarti kan paling aman nih, Aman. kurang kriminalitas begitu, kurangnya atau jarang terjadi. Yang Rashid rasa selama di Maluku Utara seperti itu atau gimana? Iya. Bisa begini ya. Kalau Maluku Utara, kalau dibilang bahagia, mungkin ya 50-50 ya, 50 lah. Ya, Soalnya relatif kan ya. di sini kan kota kecil. Kalau bilang tingkat kebahagiaan juga masih ada masyarakat yang susah. Lagi di bagian Halmahera sana. Oh, Kan saya kan pernah tugas di Halmahera tuh, jadi saya tahu kan. Kalau susah maksudnya secara ekonomi ya? Iya, kenapa? Kehidupan. Cuma mungkin di sini karena berpikir kota kecil, mungkin indikatornya cuma di Ternate ke apa, dengan mungkin Povelo, yang kota-kota yang banyak dikunjungi. Ayo. Oke. Kalau di Halmahera, saya juga memang sudah datang nih, sudah pernah datang di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Kalau dari segi ekonomi memang kelihatan nih, banyak warga masyarakat di sana yang masih hidup di bawah bahasa ininya garis kemiskinan gitu ya. Maksudnya kita bisa lihat dari kayak rumah tempat tinggal mereka begitu, terus dari keseharian mereka kan kelihatan begitu. Tapi dari sisi lain mungkin itu kali ya, mereka hidup di kondisi seperti itu tapi tidak mengurangi kebahagiaan. Iya. Mungkin tingkat kebahagiaan seorang kan berbeda-beda. Jadi dia mungkin seperti itu tapi dia tetap merasakan nyaman. Nyaman hidupnya, dengan keluarga juga rukun, tetangga apa segala macam. Tapi itu kita kembali ke Ternate dulu. Iya.
Kalau di Maluku Utara memang agak luas karena ada 10 kabupaten kota. Kita pernah saja mengunjungi tapi tidak pernah tinggal di situ untuk melihat lebih jauh mengenai kondisi di sana. Tapi kalau Tidore, Ternate adalah kota yang, kalau saya sendiri Ternate kota memang saya tinggal jadi saya tahu lah. Di sini di Ternate itu karena dia daerah pulau jadi jarang kita melihat ada tingkat kriminal ya. Iya. Tingkat kriminal. Ya ada sih cuma mungkin kurang kan. Kurang ya. Dan juga tingkat kriminalnya itu juga kan seperti misalnya ranmor atau begal itu sampai tidak ada. Ya jarang lah kita dengar. Karena kalau di sini tuh malam kendaraan kayak sepeda motor apa tuh kan ditaruh saja di gang-gang di depan rumah. Tapi jarang kita dengar ada misalnya ada pencurian gitu. Terus di sini juga kalau kayak ini kan taman. Taman ini kan orang berada di taman ini ya bisa dibilang 1/24 jam. Iya. Ramai sekali. Sepanjang waktu. Kalau di tempat-tempat tertentu kan hanya di waktu-waktu tertentu. Kalau di sini tuh tamannya banyak. Ini kan Taman Nukila, ada taman-taman yang lain. Dan orang berada di taman itu hampir sepanjang waktu. Sepanjang waktu dan tidak ada rasa takut. Iya. Mau jalan sendiri boleh, mau jalan sama teman boleh, atau bahkan ada yang misalnya ya tiduran juga. Saya pernah ketemu orang dengan gangguan kesehatan, orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Itu pernah saya kasih nasi, dia akan tidur di emperan, itu nasi dibuang. Jadi itu di sepanjang di beberapa tempat ada, dan itu mereka juga tidak merasa terganggu. Kalau Rasid kan sering pulang balik ke Ternate, yang suasana yang Rasid rasa gimana? Kalau di Ternate Tidore berbalik ya. Kalau Ternate itu rame, banyak penduduk. Kalau Tidore itu sepi, adem, tenang. Jadi kalau Tidore dan Ternate itu bagai kemungkinan satu mata uang di sebelahnya toh. Jadi beda, yang satunya ramai, yang satunya sepi. Di Tidore kenapa bisa begitu? Iya, kurang tahu, mungkin pertama tempat wisata yang belum tidak terlalu banyak. Kedua, dari segi penginapan, perhotelan juga tidak ada. Terus ketiga, mungkin dari sektor perekonomian. Di sana kan jarang ada itu mall atau ada swalayan-swalayan besar atau sejenis Alfamart dengan Indomaret, tidak terada tuh. Oke, kemudian di sana juga penduduk sebagian besar tuh kalau belanja atau berlibur ke Ternate. Kekurangan Tidore sih itu sih, dia sepi gara-gara itu. Tapi mungkin Tidore kalau sepi lebih bagus sih, karena lebih tenang begitu. Jadi kalau orang pengen suasana ramai, melihat betul suasana kota, ingin belanja ke mall, ke tempat-tempat wisata, ke Ternate. Iya. Taman-taman tersedia begitu banyak. Iya. Terus tinggal di hotel yang bahkan bintang 4 itu ada di sini. Tapi kalau orang yang mau istirahat betul-betul, mau istirahat, butuh ketenangan, tuh fokus, jadi kayak ke Tidore. Jadi saya tuh pernah sama orang dari Jakarta, tamu antar, kita keliling Tidore nih, satu Tidore naik mobil. Itu di jam 10 pagi orang tiduran di gang-gang di depan rumah. Depan rumah. Dan itu bukan satu dua, banyak. Jadi orang dari Jakarta nih kaget. Ih, ini kan jam produktif. Maksudnya jam kita bekerja, ini jam kantoran. Tuh, kenapa orang sini cuma tidur-tidur di emperan rumah? Gang-gang. Iya, gang-gang ini jam 10 di depan rumahnya. Tapi yang bikin dia heran itu
rumahnya bagus. Rumahnya bagus, iya itu. Rumahnya bagus. Orang cuma tiduran tapi punya rumah bagus gitu. Tidak kelihatan kayak orang miskin, orang yang tidak hidup di bawah garis kemiskinan gitu. Iya, kalau tidurnya kalau di bawah garis kemiskinan sih tidak ada. Tidak ada. Ya? Dia sekitar 1% saya mungkin. 99% itu semua ya ada pekerjaan. Ada kerjaan. Kalau kan soalnya kan tidurnya kan sektor perekonomian apa? Ya perkebunan pala, perikanan kan masih yang paling dominan gitu. Jadi waktu itu kita memang tidak ada jawaban untuk kasih tahu ke tamu itu bahwa ya kenapa bisa seperti ini. Tapi yang bisa kita jawab gitu, Pak, kalau di sini itu alam menyediakan. Jadi kalau Bapak di Jakarta, di sana itu orang cari pekerjaan, kantoran atau kerja di mana. Tapi kalau di sini alam menyediakan. Jadi di gunung ini, di darat ini ada pala, ada cengkeh, ada kelapa, begitu. Terus di laut itu ikan banyak. Jadi nelayan, petani, meskipun itu pekerjaan misalnya warga di sini, tetapi hasilnya banyak, hasilnya besar. Jadi Bapak melihat, mungkin Bapak pagi lihat mereka ada di situ istirahat, mungkin karena malamnya dia pulang pancing. Dia pulang pancing. Dia pulang pancing, bawahnya banyak karena bawahnya santai saja tuh. Iya. Hidup ini dinikmati. Tidak usah, yang penting rumah sudah jadi, kompor ada, asap sudah. Ada asap sudah. Tapi mungkin juga kalau dibilang Tidore itu kenapa sampai sektor perekonomian di sana belum berkembang? Kayak di sana kan perkebunan pala, cengkeh pala kan banyak tuh. Mereka itu hanya sebatas jual saja, tapi yang pengepulnya itu tidak ada. Mereka hanya jual, ada yang beli ya silakan beli saja, tapi kayak harusnya itu ada pengepul, ada yang bisa menampung semua itu semua hasil bumi, sehingga masyarakat juga tahu, oh iya sebentar saya bisa jual ke sini, saya ke sini. Kalau di sana itu pala itu dibuat saja, nanti terserah mau jual ke mana. Habis itu datang hasilnya, ya itu sudah. Tidak bisa juga apa-apa, misalnya kayak. Jadi paling kayak standar pekerjaannya seperti petani biasa. Jadi dia panen secukupnya saja atau seadanya saja. Terus dia jemur, jual. Mungkin di pasar Tidore ini sudah pasar tradisional. Atau mungkin kalau terlalu banyak atau lebih banyak sedikit, dia mungkin antar ke Ternate di toko-toko tertentu ya. Iya, sudah memang sudah kerjasama lah itu. Iya. Padahal kan itu bisa, kalau dalam jumlah besar bisa dibawa ke Surabaya atau jadi kalau pala itu sekarang tuh dia per kilo tuh di atas 90.000. Itu kalau beli dari masyarakat tuh, dari masyarakat itu yang harga 90.000. Kalau masuk di pengepul dia harga 100.000 sekian, di atas 100. Jadi harga pala lenceng itu mahal sekali. Iya. Tapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Tidore mengenai hasil-hasil pertanian atau perkebunan, karena di sana kan ada dinas juga yang mengatur. Tapi mungkin ini kenyataan yang kita lihat di pasar ya, karena kan Rasid kan sering masuk keluar di kampung-kampung untuk cari nasabah di bank. Oke. Jadi mungkin kembali ke Ternate mengenai kota paling bahagia. Jadi Maluku Utara ya. Tapi mungkin difokuskan ke Ternate sih. Ya, kita juga tidak tahu ya. Karena memang Maluku Utara ya, Tapi sepanjang saya dari 2006 mulai bekerja di sini dan keliling di seluruh wilayah Maluku Utara itu memang jarang melihat orang itu mengeluh atau orang itu ribut atau dengan hal misalnya kehidupan ekonominya begitu. Padahal kenyataannya memang kita lihat ada yang hidupnya juga biasa, tapi tidak ada mengeluh sampai ke tingkat terjadi keributan atau itu tidak ada. Jadi ya, tapi mungkin ya kita kurang informasi karena tidak lihat indikator apa yang dipakai. Indikator apa yang bisa jadi pengukur begitu. Iya. Tapi pagi ini saja di suasana di taman ramai ya. Oh, mungkin kita tidak kasih lihat kameranya ke sisi kanan kiri, tapi mungkin ya, iya. Mungkin juga indikatornya itu banyak taman, orang selalu memanfaatkan taman itu sebagai tempat hiburan. Bahkan di sini tuh kadang
jam 2 malam itu orang-orang masih nongkrong di tempat-tempat bukan kafe juga sebenarnya. Saking amannya mungkin. Iya, saking amannya. Jadi mereka duduk di tempat jualan kan bisa seperti di tapak itu, di pinggiran-pinggiran pantai yang disediakan kursi, penjual-penjual sediakan kursi, terus ada makanan ringan seperti gorengan, buraka. Itu sampai jam 2 malam. Bahkan di masa Covid memang sempat ditutup, tapi setelah dibuka itu malah makin rame. Semakin larut semakin rame. Semakin ramai. Makin rame. Jadi mungkin indikatornya kita tidak lihat, tetapi fakta yang kita rasa Mungkin memang sesuai kan. itu juga. Saya mungkin taman kan dia masyarakat memanfaatkan taman yang disediakan pemerintah tuh. Taman banyak jadi masyarakat bisa memanfaatkan. Tapi itu juga kepedulian pemerintah menyediakan itu juga sesuatu yang positif ya. Iya, positif. Itu dianggap jempol semesti. Di sini itu kan yang paling ikonik itu landmark yang di sebelah itu. Terus taman yang sekarang kita ada ini Taman Nukila. Terus di sebelahnya ada Fala Jawa. Terus banyak lagi yang di sebelah sana, yang di bagian utara di Bastiong sana. Di Salero juga. Salero, terus di Dufa-Dufa ke atas juga ada taman. Dan di pantai Iko Malamo dan lain-lain. Padahal memang dia banyak, tapi itu saja begitu. Tidak ada yang baru. Cuma tingkat kunjungan masyarakat untuk menikmati itu tiap hari itu tidak berkurang. Tidak berkurang. Orang selalu datang, selalu pada. Dan juga mungkin yang tadi abang bilang Ternate juga sebagai tempat persinggahan saja. Iya, betul. Jadi Ternate ini memang tempat persinggahan. Pelabuhan kapal ada di sini. Pesawat juga di sini. Pesawat juga di sini, bandara di sini. Perusahaan-perusahaan, pusat perusahaan juga di sini. Ah, iya betul. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Halmahera tuh ya. Kan kantor juga di Kantor pusatnya seperti Antam, Iwip, apa segala macam kan di sini. Jadi ini kota ini kayaknya dia hidup dari itu tadi sebagai kota transit. Kemudian pusat perdagangan juga di sini. Jadi transit kan berarti hotel, penginapan, apa segala macam di sini. Dari segi pariwisata sama. Iya. Kemudian ya itu tadi yang dari Halmahera juga mau belanja harus ke sini. Kalau misalnya tidak dari Manado, Surabaya, tempat lain, dia harus belanja ke sini dulu baru bawa ke sana. Jadi kota ini memang hidup. Atau mungkin juga satu indikator harga bahan pokok juga kapan? Sebenarnya harga bahan pokok sini kalau saya dia relatif juga agak mahal. Tapi sebenarnya di Halmahera juga lebih mahal. Mungkin satu hal itu indikator itu kapan? Tapi lebih mahal. Dan juga mungkin hasil-hasil bumi banyak. Akhirnya kan masyarakat juga tidak perlu susah cari bahan-bahan pokok tuh. Kalau di Ternate sebenarnya tidak beda dengan Tidore ya. Karena kalau untuk yang kebun, hasil kebun itu memang ada. Tapi saya lihat di pasar itu juga kayak buah, sayuran itu sebagian malah dari luar. Kayak impor kentang, Manado ya, itu dari kentang itu dari kota-kota lain. Wortel itu. Tapi kalau kayak cengkeh, kelapa, pala ya memang sama lah di sini. Jadi kalau melihat kota yang ramai memang Ternate banyak ramai. sama Tobelo. Iya, Tobelo. Morotai juga apa ya? Morotai juga ya. Morotai juga. Iya, sedangkan yang lain itu mungkin dia butuh waktu, berproses lama. Cuma kalau Tidore lebih bagus begitu sih, lebih aman. Lebih aman. Dia adem, makmur, tenang. Tenang. Kalau saya di sana tuh tenang, hidup tenang begitu. Sekarang jauh dari hidup di kota. Oh, saya di Ternate juga sih senang. Beda lah beda. Beda kenyamanan seseorang. Iya. Karena di sini kotanya tidak luas, dia kecil, jadi kita tidak perlu repot-repot begitu. Kalau butuh sesuatu tidak perlu jauh. Perjalanan paling lama 1 jam dari ujung kota ke ujung kota. Terus tersedia ada hotel, ada mall, semua ada. Iya, ada. Jadi saya pikir sini, baru di sini kita sebagai warga Muslim
masjidnya bagus-bagus, besar-besar. Jadi suasananya terasa. Terus kalau kita mau wisata gunung, ada Gunung Gamalama. Gunung Gamalama, ada Gunung Gunung Tidore, Kemah Tubuh. Terus kalau kita mau ke pantai, ini pantai. Dan bersih pantainya. Daerah pesisir semua tuh. Iya. Bersih pantainya, jernih sekali. Jadi sudah tersedia, alam menyediakan. Kita tidak perlu kayak harus ke bikin sana kolam, jauh, iya, sana, kolam. Iya. Biasanya kan harus cari orang kalau di dalam kota kan harus cari tempat pantai itu jauh lagi. Sini sudah di samping. Iya. Bahkan kawasan ini saja ada masjid, ada hotel, ada mall, ada pantai. Jadi dia satu lingkup semua ada. Dan taman ini ada di sini juga. Jadi kita tidak butuh kurang dari sejam bisa menikmati ini secara gratis. Makanan ada. Ada. Jadi itu hal-hal kecil yang mungkin menjadi indikator apa? Ya, secara ilmiah mungkin ya itu para peneliti silakan membuktikan. Tetapi yang kita rasakan sebagai warga yang ada di sini memang sesuatu yang sangat membahagiakan sekali. Dan kita bersyukur tinggal di kota ini, apalagi kota ini kota sejarah ya. Iya, kota sultan. Iya, kota kesultanan. Kemudian Kesultanan Ternate Tidore adalah para pejuang. Iya, yang sudah dikenal dari abad-abad yang lalu. Abad kita sebelum sekolah juga sudah dari Indonesia belum merdeka juga. Iya. Baru sudah ada pahlawan nasional Sultan Babula, sebelumnya ada Sultan Nuku. Luar biasa kota ini. Jadi kita yang tinggal di kota ini bersyukur ya. Bersyukur. Nah, Allah sudah mentakdirkan kita di sini hidup dengan warga masyarakat di sini yang luar biasa. Oke, kayaknya jadi kita cukup dulu ya. Pembahasan sampai situ. Ya, karena kita juga tidak terstruktur membahasnya. Yang penting kontennya ada. Teman-teman mudah-mudahan bisa menikmati konten ini. Nanti kita jumpa lagi pada topik yang lain ya, topik yang lain. Masih dengan Rashid atau dengan yang lain. Tapi terima kasih Rashid sudah kesini. Oke, siap. Dan sudah bersama kita selama sehari semalam ya. Iya. Semalam. Dan, kita sampai berdoa, kita sampaikan doa semoga rencana Rashid kan minggu depan rencana mau balik. Mungkin akan iya dia akan kita doakan ya nanti pokoknya di konten berikut kalau misalnya sudah balik. Ada acara insyaallah mudah-mudahan lancar sampai hari. Amin insyaallah. Terima kasih, kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.